Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaladin Masyarifera. Saya di sini akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Produk dan Layanan Perbankan. Saya akan menjelaskan konsep dasar kredit perbankan. Kredit perbankan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Ada 4 konsep dasar kredit perbankan. Yang pertama, kepercayaan. Keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan akan diterima kembali sesuai jangka waktu yang disepakati. Yang kedua yaitu ada jangka waktu. Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, mencangkup masa pengembalian kredit yang disepakati bersama. Jangka waktu. Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, yaitu mencangkup masa pengembalian kredit yang disepakati bersama. Yang ketiga ada resiko. Adanya suatu tegangan waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya kredit atau risk of default. Yang terakhir ada balas jasa. Itu merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit berupa uang dan biaya administrasi bagi bank konvensional. Berikutnya ada dana pihak ketiga dan peran tabungan. Dana pihak ketiga atau DPK adalah dana yang dihimpun bank dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Ada 4 peran dana tabungan. Yang pertama yaitu giro. Giro itu simpanan yang menariknya dapat dilakukan setiap saat, itu menggunakan cek atau bilet giro. Yang kedua yaitu tabungan. Jadi tabungan itu simpanan yang menariknya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati. Yang ketiga itu ada deposito, yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai perjanjian. Dan yang terakhir ada kontribusi DPK. Semakin besar DPK, maka semakin besar kemampuan bank dalam menyalurkan kredit produktif. Selanjutnya ada jenis-jenis tabungan. Jadi, tabungan itu sebagai salah satu produk penghimpunan data masyarakat dalam berbagai jenis. Yang pertama yaitu adanya tabung konvensional. Jadi, tabung biasanya dengan suku bunga mengambang, dapat ditarik kapan saja melalui ATM, teller, atau mobil banking dengan saldo minimum yang ditetapkan. Yang kedua yaitu tabungan berjangka. Jadi tabungan dengan setoran tetap setiap bulan dalam jangka waktu tertentu. Dilengkapi asuransi jiwa, dirancang untuk tujuan finansial spesifik seperti pendidikan atau perialan. Yang ketiga ada tabungan syariah. Jadi tabungan berdasarkan prinsip wadiah atau titipan atau muharabah bagi hasil, bebas dari unsur riba, maisir, dan gharar, dengan sesuai ketentuan perbankan syariah. Yang terakhir ada tabungan anak dan pelajar. Produk tabungan khusus bagi anak-anak dan pelajar dengan setoran awal rendah, fitur edukasi keuangan, dan insentif khusus untuk menumbuhkan budaya menabung sejak dini. Selanjutnya, ada pengaruh tabungan terhadap profitabilitas bank. Jadi, tabungan itu berperan langsung dalam membentuk struktur pendanaan bank. Dan dana tabungan yang berbiaya rendah membesarkan net interest margin atau NIMI bank. Juga meningkatkan kemampuan menyalurkan kredit dan pada akhirnya mendorong profitabilitas secara keseluruhan.
Berikut pengaruh tabungan terhadap formabilitas bank. Yang pertama ada penghimpunan DPK, yang kedua ada penyaluran kredit, yang ketiga ada pendapatan bunga, dan yang terakhir yaitu profitabilitas naik. Berikutnya, ada pengertian produk dan layanan perbankan. Produk dan layanan perbankan adalah segala bentuk jasa keuangan yang ditawarkan bank kepada nasabah untuk mencakup penghimpunan dana, menyalurkan dana, serta jasa pelayanan lainnya. Keberagaman produk mencerminkan kemampuan bank untuk memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat secara komprehensif. Jadi, fungsi untuk bank yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan menyediakan jasa perbankan lainnya seperti masyarakat luas. Selanjutnya ada jenis bank di Indonesia, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, masing-masing dengan cangkupan produk dan layanan berbeda sesuai regulasi OJK. Berikut ada kategori produk utama, yaitu simpanan, kredit, jasa, pembayaran, valuta asing, dan produk derivatif menjadi kategori inti layanan perbankan modern. Selanjutnya ada jenis-jenis produk perbankan. Jadi, bank itu menawarkan berbagai produk yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan individu, pelaku usaha, hingga koperasi besar. Setiap produk memiliki karakteristik, manfaat, dan risiko tersendiri yang perlu dipahami nasabah. Baiklah, di sini ada 4 jenis-jenis produk perbankan. Yang pertama adalah produk simpanan. Itu meliputi giro, tabungan, dan deposito berjangka. Itu merupakan produk penghimpunan dana utama bank dengan tingkat bunga dan kemudian akses yang bervariasi. Yang kedua ada produk kredit. Jadi produk kredit ini memiliki rumah seperti KPR, yaitu kredit kendaraan bermotor, atau KKB, yaitu ada kredit usaha rakyat atau KUR, dan kredit multiguna bagi kebutuhan finansial beragam. Yang ketiga ada jasa pembayaran dan transfer. Jadi layanan transfer antara bank, pembagian tagihan, RTGS atau SKN atau BIFAST, atau kartu debit dan kredit, serta layanan safe deposit box. Yang keempat ada valuta asing dan traded finance, yaitu jual beli valuta asing, letter of credit, bank garansi, dan layanan ekspor-impor untuk mendukung transaksi perdagangan internasional. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu produk investasi dan bank currency, yaitu reksadana, obligasi, surat berharga negara atau SBN, serta produk asuransi yang dipasarkan melalui jaringan bank untuk diversifikasi. Selanjutnya ada pengertian dan konsep derivatif dalam perbankan. Jadi, instrumen derivatif adalah kontrak keuangan yang nilainya bergantung pada nilai aset dasar. Berikut ada jenis-jenis peran derivatif perbankan, yaitu terdapat beberapa instrumen derivatif utama yang umum digunakan dalam praktik perbankan Indonesia. Masing-masing dirancang untuk mengelola jenis risiko keuangan. Yang pertama ada forward contract, yaitu perjanjian untuk membeli atau menjual aset pada harga dan tanggal tertentu. Selanjutnya ada interest rate swap, yaitu pertukaran arus kas bunga antara dua pihak, misalnya dari bunga tetap ke bunga mengambang. Selanjutnya ada opsi atau options, yaitu memberikan hak untuk kewajiban kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual aset pada harga tertentu. Futures yaitu kontrak terstandarisasi yang diperdagangkan di bursa untuk membeli atau menjual aset di masa depan pada harga yang disepakati. Kesimpulannya yaitu pemahaman menyeluruh tentang produk dan layanan perbank dari kredit, tabungan, dan dana pihak ketiga hingga instrumen derivatif sangat penting bagi pengembangan industri perbankan yang sehat, efisien, dan berdaya saingan tinggi. Cukup sekian presentasi dari saya, kalau di Masyarakat Vera, tentang produk dan layanan perbank. Kalau ada salah kata atau bicara, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.